Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita dan akan kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan Bu Irma tadi sebelum kita jeda. Kalau memang kemudian dilihat kurang transparan, tidak tepat sasaran, mengapa langsung dihapuskan? Mengapa kemudian tidak diubah sistemnya sehingga bisa lebih transparan dan juga bisa menyasar pada tepat begitu? Nah, justru sekarang kita diatur oleh pemerintah melalui yang namanya kebutuhan daerah. Tidak lagi dengan mandatory spending yang langsung dikasih 5%, 10% seperti itu. Tapi memang Nasdem maunya dapat 10% minimal. Minimal di luar gaji dan PBI kita minta itu 10% mandatory spendingnya. Nah, argumentasi pemerintah kalau dipatok maka kemudian akan membuat anggaran ini tidak elastis, ya. Kan kita punya yang namanya otonomi daerah gitu. Nah, itu yang menjadi masalah juga. Kalau sudah masuk dalam otonomi daerah, yang namanya DPR RI itu nggak bisa loh tangannya sampai ke sana untuk memeriksa atau mengawasi. Dan kita sampai hari ini juga nggak tahu loh yang namanya gelondongan 5% itu dipergunakan untuk apa saja oleh pemerintah daerah juga kita nggak tahu. Makanya sampai hari ini ya yang namanya kuratif itu lebih besar daripada preventif. Kita mengobati terus, tapi yang namanya kita menjaga kesehatan itu nggak menjadi watak dari masyarakat Indonesia, dan itu yang akan diubah gitu. Jadi kita lebih baik yang namanya menjaga daripada kita mengobati. Nah, hal-hal seperti ini kan memang harus dibicarakan, harus ditegaskan kepada masyarakat melalui program gitu. Oke, Nah, Bu ini Irma, kan saya ingin tahu sebenarnya tanggapan Pak Harif. teman-teman. Jadi tadi sudah dijelaskan begitu mengapa mandatory spending itu kemudian dihapuskan karena agar tepat sasaran dan juga transparan. Kemudian juga terkait undang-undang keperawatan ini juga dibuat untuk lebih baik lagi begitu bagi tenaga kesehatan. Anda menanggapinya seperti apa? Yang pertama, saya mau klarifikasi, kalau OP, PPNI khususnya ya, itu sudah melakukan banyak hal. Advokasi kepada Menpan, bahkan ke DPR sendiri Uni Irma, kami sudah sampaikan 3 atau 4 kali data yang kami kumpulkan tentang tenaga-tenaga sukarelawan untuk dapat diadvokasi kebijakan pemerintah. Jadi saya untuk hal-hal yang dibayar 500.000 itu kita sangat sensitif sekali untuk kita perjuangkan untuk perawat. Ya, untuk yang terkait dengan mandatory spending ini, saya kira dengan logika normal saja, ya ini berbeda pendapat kan namanya juga ya kan, dalam perspektif kita. Logika normal saja, ini sudah ada alokasi wajib, ya kan, itu masih banyak hal yang kurang. Apalagi ini pemerintah mau mengadakan transformasi pelayanan pada tingkat desa, tapi anggarannya tidak dipatok, begitu kira-kira ya. Nah, yang kedua, bagaimana tingkat kepatuhan daripada pemerintah daerah terhadap kebijakan-kebijakan nasional itu juga tidak begitu dijalankan ya. Nah, artinya menurut kita alih-alih ini ditambah seperti bidang pendidikan 20%, ini malah dihilangkan. Nah, ini berdampak juga barangkali pada kebijakan-kebijakan terhadap bagaimana yang didapatkan pemerintah terhadap pelayanan kesehatan patut dipertanyakan begitu ya Pak Harif? Ya, kami kira seperti itu ya. Dan untuk undang-undang keperawatan saya baca nggak ada terkait itu. Memang undang-undang ini mengatur secara umum. Ya, alangkah baiknya kalau itu tidak dicabut, walaupun omnibus law kan tidak juga mengharuskan mencabut dalam pengertian saya. Inilah bedanya, mohon maaf ya Pak Hanif. Saya kira inilah kesalahpahaman terkait apa yang dinamakan omnibus. Omnibus itu menyederhanakan. Kalau dicabut, dipindahkan satu undang-undang dijadiin satu, dari 5 undang-undang dijadiin satu, itu namanya bukan omnibus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua,
pertanggungjawaban pemerintah daerah justru dengan adanya metode yang sekarang ini justru sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena pemerintah daerah mengajukan kepada pusat kebutuhan 1 tahun. Ya, jadi itu harus terpenuhi. Nah, kalau sekarang ini 5%, dia dikasih 5%, ya, kemudian kita nggak tahu tuh yang digunakan untuk apa saja, kita nggak tahu loh Pak Habib. Itu yang terjadi justru. Baik. Jadi keliru argumentasi yang disampaikan tadi bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah itu menjadi tidak jelas, justru keliru. Justru dengan adanya kebutuhan yang digunakan sebagai tolok ukur kebutuhan anggaran per tahun, baru kemudian dieksekusi oleh pemerintah pusat, ditransfer ke daerah, justru itu malah bisa dipertanggungjawabkan karena jelas. Ada batasan tidak terkait Ada anggaran ini, Bu Irma? Ada programnya. Gitu. Kalau yang kemarin-kemarin ini kan enggak, ditaruh aja segepok gitu uang. Kemudian silakan atur sendiri. Maka Berarti kemudian tidak ada batasan untuk pengajuan anggaran begitu Bu Irma, kalau dalam undang-undang baru ini? Nggak ada batasan, sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah masing-masing. Oke. Silakan. Baik, Itu poinnya. kita masih ingin mendiskusikan ini, tapi sayangnya durasi kita terbatas. Ibu Irma, terima kasih sudah bergabung. Pak Harif, terima kasih. Kita akan lihat begitu ya, Pak Harif juga tadi mengatakan belum membaca secara rinci seperti apa, tetapi kita harapkan undang-undang yang sudah diketok palu tadi ini bisa memberikan juga kebaikan bagi tenaga kesehatan dan juga layanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Harif Fadila, Ketua Umum PPNI, dan Ibu Irma Suryani, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Nasdem. Salam.